Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru BK, konselor sekolah, dan mahasiswa-mahasiswa program studi bimbingan konseling yang sempat melihat tayangan video ini. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan saya mengenai konseling behavioristik. Ya, pada 2 video sebelumnya telah dijelaskan teori-teori dasar ya yang mendasari pelaksanaan dari konseling behavioristik. Ya. Kemudian video kedua dijelaskan mengenai tujuan, fokus, perubahan yang diharapkan dari konseling behavioristik dan penjelasan ringkas mengenai tahapan umum konseling behavioristik. Nah, pada kesempatan ini saya seperti saya janjikan di video sebelumnya, saya menjelaskan lebih detail lagi pelaksanaan dari semua tahapan-tahapan utama dari konseling behavioristik. Dalam penjelasan ini saya mencoba menggunakan contoh kasus. Walaupun itu hipotetik, tapi ini biasanya kasus yang ditanyakan oleh teman guru BK. Bagaimana menangani kasus seperti ini? Ya, dan sekarang ini kita mencoba melihat permasalahannya menggunakan konseling behavioristik. Ya, jadi sangat tergantung sih sebetulnya bagaimana mengubah perilaku sangat tergantung pada kasusnya ya, kasusnya. Kita bisa menggunakan tahapan umumnya, tapi kemudian apa yang dilakukan pada setiap tahap itu bisa sangat berbeda dengan setiap kasus karena situasi masalahnya berbeda. Jenis masalahnya beda, situasi masalahnya bisa beda. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan slide ya seperti video sebelumnya sebagai pemandu kita untuk membicarakan tahap demi tahap konseling ini. Tentu saja Anda perlu menyimak juga 2 video sebelumnya karena itu adalah rangkaian yang terputus untuk memahami konsep konseling behavioristik secara lebih baik. Ya, kalau hanya tahapan ini sekalipun Anda sangat paham, tapi kalau tidak paham mengapa itu dilakukan, itu juga menjadi Anda mungkin agak mengalami kesulitan berkreasi. Kalau kita memahami konsep kuncinya, nah pada tingkat implementasi kita bisa melakukan adaptasi sesuai dengan situasi konseling yang kita hadapi. Ya, jadi tidak bisa mengadopsi begitu saja tanpa memahami ya. Kalau Anda paham tentu Anda bisa melakukan kreasi. Kalau tidak Anda hanya cenderung mengadopsi tahap demi tahap ini secara teknis ya. Jadi saya anjurkan untuk menyimak penjelasan dari 2 video sebelumnya. Baik, teman-teman sekalian, saya share bahannya untuk kita jadikan acuan pada kesempatan ini. Ya, pada video sebelumnya saya kira ya, saya menjelaskan bahwa konseling behavioristik itu terdiri dari 6 tahap utama ya. Jadi semua konseling behavioristik harus kalau mau lengkap, mau efektif, harus diawali dari tahap 1 dan diakhiri dengan tahap 6. Ya. Apapun teknik yang dipakai, apapun metode konseling yang dipakai, kita harus memulai dari mengenali perilaku yang akan diubah secara lebih konkret. Jadi, lalu melakukan analisis A, B, C, antecedent, behavior, consequence, lalu menyepakati tujuan konselingnya dalam bentuk target perubahan yang dikeinginkan terjadi setelah proses konseling itu. Nah, itu harus jelas ya. Baru kemudian kita menentukan intervensi yang sesuai dengan target perubahan perilaku. Nah, di intervensi inilah
Bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Ulangi. Bisa beda-beda provinsinya, tapi kita tetap harus memulai dari tahap 1, 2, 3. Banyak terjadi itu kan langsung ke intervensi ya. Lalu sudah intervensi tidak ada lanjutannya. Tidak ada evaluasinya. Atau kita hanya melakukan evaluasi segera setelah intervensi, tapi evaluasi menyeluruh. Perubahan seringkali tidak dilakukan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ke 6 tahap ini secara lebih detail. Apa sih yang harus dilakukan, bagaimana contoh melakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Saya untuk bisa membantu kita memahami lebih detail, saya kasih contoh kasus, lalu kemudian uraian penjabaran apa yang harus kita lakukan, apa yang konselor harus lakukan, apa yang konseli harus lakukan pada tahap itu. Ya, baik. Ya, saya memulai dengan tahap 1. Ya. Nah, identifikasi perilaku yang akan diubah. Nah, itu adalah tahap utama. Identifikasi perilaku itu harus jelas ya. Menspesifikasi perilaku, ya tentu perilaku negatif ya. Karena kalau sudah positif, ya paling mau ditingkatkan. Ya, tapi dispesifikasi apa bentuk konkret yang bisa diamati. Kalau kita mengatakan siswa malas, malas itu seperti apa bentuknya? Jarang masuk kelas itu juga malas, jarang membaca buku itu juga malas. Sudah beda. Ya. Tidak mengerjakan tugas itu juga malas. Malas yang mana? Itu harus diperjelas karena perilaku yang spesifik itu harus cukup konkret untuk bisa mendesain, menganalisis ABC, lalu kemudian juga perubahannya ke arah mana. Karena perubahannya itu berkaitan dengan perilaku spesifik. Malas atau suka terlambat. Suka terlambat itu harus dispesifik. Apa yang dimaksud suka terlambat? Ya. Berapa menit terlambatnya? Tiap hari kah? Apakah terlambatnya hanya pada mata pelajaran tertentu saja, pada hari tertentu saja, atau terlambat pada semua hari? Terlambatnya berapa lama? Ya, karena setiap individu bisa beda-beda. Terlambat itu bisa macam-macam. Ya, bolos. Bolos itu perilaku yang belum konkret. Jadi kalau konselor mengatakan tidak bisa saya belajar, Pak. Nah, tidak bisa belajar itu belum konkret. Minta konseling untuk menjelaskan apa yang Anda maksud tidak bisa belajar. Itu maksudnya bisa dikonkretkan. Ya, kalau mengalami kesulitan di mata pelajaran apa? Oh, matematika, Pak. Oke, matematika di bagian mana? Dalam hal bagian mana itu kamu semua matematika Anda sulit? Pada materinya Anda kesulitan? Atau pada cara pembelajarannya guru? Cara pembelajarannya guru juga masih belum konkret. Yang mana perilaku guru yang Anda susah memahami? Ketika dia menjelaskan tentang apa? Ketika dia menggunakan media apa? Ya, dikonkretkan. Kegagalan kita mengkonseling behavioristik diawali dari kegagalan menspesifikasi ini. Dan seringkali konselor itu baru memahami global, sudah langsung masuk. Saya stres, Pak, tidak bisa belajar. Nah, stresnya itu di spesifikasi dulu. Ya. Seperti apa stresnya? Dikonkretkan. Kapan saja itu terjadi? Saya stres Pak setiap apa pada semua mata pelajaran? Apa hanya pada guru tertentu? Atau hanya pada bagian tertentu dari pelajaran itu? Atau hanya pada kondisi tertentu di rumah atau di sekolah? Dikonkretkan. Ya. Nah, ini yang dijadikan baseline.
konkretnya. Kalau contohnya itu terlambat, ya baseline keterlambatannya itu di mana? Ya, nanti akan kita lihat contohnya ya. Seberapa parah dalam rentang skor, kalau seandainya kita skor itu rentangnya dari 10 sampai 1 sampai 10 itu kira-kira ada di mana. Ya, untuk melihat tingkat tingkat keparahan dari masalahnya. Jadi malas, bolos, jangan disamakan. Bisa beda-beda. Dari sisi behavior ini, baru behavior. Ya, baru behaviornya itu bisa sangat berbeda antara individu. Dia suka mengganggu saya. Mengganggu saya itu apa maksudnya? Mengganggu saat belajar, mengganggu kapan saja, seperti apa gangguannya, dalam bentuk apa, dalam bentuk cemoohan, dalam bentuk tindakan, tindakannya seperti apa. Saya udah cemooh, cemoohnya bagaimana? Seperti apa contoh cemooh? Karena itu nanti akan kita lihat ya seberapa masalah. Apakah ini masalahnya pada aspek stimulus atau pada responnya individu? Ya, karena kita bisa melihat misalnya dengan memahami apa itu penjelasan psikologi behavioristik, kita bisa memahami ada respon yang seharusnya bisa biasa saja, ada stimulus biasa saja, tapi responnya begini. Nah, itu kan nanti akan sangat berpengaruh ya ketika kita ingin mengubah tingkah laku. Nah, berikut adalah bisa juga dikembangkan semacam worksheet. Ya, jadi worksheet itu LKPD, lembar kerja peserta didik, atau LKS, ya, lembar kerja siswa, untuk membantu kita. Ya, ini terutama kita kalau mengkonseling kelompok, ya kita kan agak kesulitan ya untuk mengingat semua konseli-konseli. Kalau ada 5 orang, baseline perilakunya kan tidak jelas, maka harus dilihat. Boleh jadi baseline perilaku kalau ada 5 konseli kita itu beda-beda. Sama-sama suka terlambat, tapi awal baseline perilakunya itu tidak sama. Ada terlambatnya sama, tapi ada terlambat yang hanya berkaitan dengan hari tertentu atau pelajaran tertentu pada guru tertentu. Ya. Nah, LKPD ini membantu ya. Nah, cuma bagaimana menggunakan. Ini contoh ya. Identifikasi perilaku. Jadi semisal ya malas belajar. Ya. Kata-kata di malas belajar itu belum spesifik. Ya. Harus dispesifikasi. Selalu terlambatkah? Selalu itu juga pasti perlu, karena ini kan kualitatif ya, dikuantifikasi. Selalu itu seperti apa? Terlambatnya berapa dari sisi rentang? 30 menit, 40 menit, 1 jam, 10 menit, atau pas ya jam sekolah, tiap hari kah? 3 kali seminggu, atau berapa kali? Tiap Jumat saja kah? Tiap hari tertentu saja kah? Sejak kapan? Mulai? Karena itu nanti akan terkait dengan anteseden yang terjadi ketika kita melakukan analisis A, B, C. Kita harus memahami anteseden, pemicu mulai terjadinya tingkah laku. Ya, nah itu harus jelas karena setiap orang bisa sama-sama malas belajar, suka terlambat sama-sama, tapi kemudian jabarannya situasi perilakunya itu berbeda-beda. Dan ini harus betul-betul dicermati. Ya, kalau kita membuat LKPD mungkin semacam ini. Ya, individu satu misalnya gejala malas belajar, nah terlambat masuk kelas pada jam pertama. 30 menit dari jadwal, tiap hari. Ya, mungkin juga PR terlambat di store, lewat batas waktu store. Tidak masuk belajar saat jam belajar matematika. Nah, ini misalnya identifikasi. Kita nanti fokus kan mendiskusikan. Nah, ini kita akan membahas dulu yang mana. Ya. Biasanya sih kalau mau bentuk perilaku jangan satu kali semuanya. Ya. Boleh juga ada rangkaian. Dimulai dari terlambat, lalu kemudian biasanya kalau perilaku itu bagian dari satu rangkaian perilaku, maka kita memperbaiki satu titik, maka rangkaiannya juga ikut terperbaiki. Katakanlah ini terlambatnya yang menjadi keluhan.
Nah, behaviornya jelas, terlambat 30 menit tiap hari. Sebenarnya mau ditambah lagi kondisinya misalnya kan, sejak kapan. Tapi oke lah, kadang-kadang kalau behavior sampai di sini juga karena itu kan kita selalu fokus pada apa yang terjadi sekarang dan di sini. Tapi kalau kita ingin misalnya juga mengidentifikasi faktor-faktor lain di luar situasi yang dialami sekarang ini, bisa saja misalnya, oh ternyata dia begitu sejak sebulan lalu. Apa yang terjadi sebulan lalu di sana sampai sampai dia sekarang mengalami. Berarti ada momentum, ada anteseden-anteseden yang terjadi sebulan lalu, yang sekarang ini memicu perilakunya untuk selalu terlambat. Apakah antecedennya sudah hilang atau masih ada? Ya, itu ya. Sejak berkenalan dengan teman itu barangkali bisa nanti akan mengubah teknik yang cocok ya, teknik yang cocok. Ya, nah saya ini sekarang mengarahkan kepada terlambatnya saja sehingga nanti akan pada self managementnya. Nah sekarang setelah setelah perilakunya konkret, masalahnya sudah konkret, ya kita mulai menganalisis ABC. Ya, jadi ketika kita mengkonselingkan tahap awal tentu rapor ya, di sana ada apa perkenalan dan seterusnya. Nah, ini kalau di sini identifikasi perilaku ini sudah lewat nih rapor. Jangan mengira kalau sudah identifikasi perilaku itu sudah tidak ada rapornya ada. Jadi rapornya kita tidak masukkan di sini karena itu adalah syarat dasar dari proses konseling. Anak-anak mau ngomong tentang perilakunya kalau rapor kita baik. Ya. Ada kontrak mengenai jam, kapan, ada pengkondisian mengenai tempat, ya, ada kode etik. Semua itu diperlukan supaya anak-anak ketika masuk ke sini sudah tidak ada lagi masalah dengan keterbukaannya. Kalau belum terbuka berarti ada masalah di rapor kita. Ya. Atau ada masalah dengan situasi tempat mengkonseling. Nah, itu harus diselesaikan dulu sebelum masuk ke sini. Itu lupa tadi saya jelaskan. Nah, setelah dipahami dengan baik bentuk perilaku negatif, perilaku tidak diharapkan terjadi pada konseling, kita kemudian melakukan analisis A, B, C. Apa itu analisis A, B, C? Ya, ini tahap 2 ya. A itu mengenali anteseden. A itu anteseden, B itu behavior, C itu konsekuensi. Ya. Anteseden itu apa? Anteseden itu adalah kondisi, situasi, rangkaian perilaku atau stimulasi yang dialami, yang terjadi, yang menstimulasi, merangsang individu untuk bereaksi. Jadi yang mendahului behaviornya. Terlambat 30 menit tadi, itu ada antecedennya kan? Ya. Karena dia tidak terlambat saja, ada perjalanan. Itu harus kita, kalau dia harusnya tiba 7.30, kemudian perjalanan dari rumahnya ke sekolah itu juga anteseden dari sisi transportasi. Karena kalau jam 7.30 harusnya tiba dan dia membutuhkan waktu 40 menit untuk tiba di sekolah dan dia berangkat jam 7 pasti terlambat. Berarti masalahnya ada di anteseden pengaturan waktu berangkat. Kan? Seharusnya berangkat jam 6.30. Tapi berangkatnya ini dilihat lagi kenapa dia tidak bisa berangkat 6.30. Apa anteseden dari 6.30 itu? Apakah berkaitan dengan lambat bangun atau sudah cepat bangun? Dia sebetulnya cepat bangun jam 5, tapi setelah bangun rangkaian perilaku dari bangun sampai kepada berangkat sekolah itu adalah rangkaian perilaku yang banyak tidak efektif. Bangun cepat, tidak langsung mandi. Bangun cepat, lihat HP. Itu semua anteseden kan? Ya. Sudah mandi, apalagi yang dilakukan. Itu rangkaian. Jadi itu ada namanya rangkaian perilaku, rantai perilaku. Ya, yang harus dicermati betul. Karena di antara rantai perilaku dari bangun sampai berangkat, itu bisa terdiri dari 10 rangkaian tingkah laku yang saling berpengaruh. Menjadi anteseden demi anteseden. Ya, jadi kita tidak bisa hanya fokus bahwa kamu terlambat bangun. Sudah cepat bangun belum tentu juga cepat berangkat.
Ya, kalau ada satu rangkaian perilaku yang tidak bisa diatur, maka itu diperjelas dengan baik, karena banyak siswa juga mungkin tidak sadar tentang ini, karena itu perlu dieksplor. Itulah sebabnya kita memerlukan kemampuan bertanya, terbuka. Ya. Dalam konseling kan, keterampilan dasar konseling itu, pertanyaan itu harus pertanyaan terbuka. Apa yang terjadi? Sebutkan contohnya. Setelah Anda bangun, apa yang Anda lakukan? Jangan bertanya, kalau kamu bangun, apa kamu langsung mandi? Itu pertanyaan tertutup. Ah, pasti kamu lihat-lihat HP dulu kan? Nah, itu namanya menuduh. Itu bukan pertanyaan konselor yang baik. Kita minta dia menjelaskan situasi yang dia terjadi pada dirinya dari ya, kita mulai dari mana? Kita akan memulai apakah mulai dari perangkatnya saja kalau misalnya semuanya tidak bermasalah dalam rangkaian anteseden sebelumnya, pasti ada anteseden yang menurut BH Presti pasti ada satu titik titik dalam rangkaian perilaku itu yang bermasalah. Bermasalah ini karena mungkin respon individu, cara individu mengaturnya. Seharusnya 5 menit menjadi 10 menit. Misalnya ya, seharusnya dilakukan ini dulu baru ini. Ya. Nah, ini bisa bermasalah. Ya. Nah, anak-anak bermasalah begitu karena sudah terbiasa menjadi habituasi sehingga otomatis responnya seperti itu. Dia hanya bisa mengubahnya kalau disadari dulu bahwa di sinilah titik ini masalahnya. Baru kemudian kita membicarakan mengenai alternatif tingkah laku, behavior baru pada rangkaian itu yang perlu diubah. Dan boleh jadi untuk mengubahnya memerlukan teknik tertentu nanti diintervensi. Apakah harus self control? Mungkin. Apa self management? Mungkin. Atau jangan-jangan lebih asertif. Misalnya, dia tidak bisa mengatakan kemauannya pada orang sekitarnya, begitu diperintah kakaknya, manut saja, tidak bisa ngomong, saya ini mau ke sekolah cepat, misalnya kan, berarti masalahnya telah yang asertif. Ya. Oke, berikut adalah juga C-nya. Jadi B-nya tadi kan kita kenal di satu kan. Jadi B itu kita identifikasi di satu. Ya, jangan hanya B, A dulu rangkaian lalu C. Kenapa C? C itu konsekuensi, kondisi situasi perlakuan yang dia dapatkan ketika melakukan behavior, karena menurut prinsip behavioristik suatu perilaku bertahan dan diulang itu karena ketika orang melakukannya mendapatkan situasi menyenangkan. Situasi menyenangkan itu bisa saja karena tidak ada apa-apa ya. Misalnya sudah terlambat sampai ke sekolah. Kenapa dia bisa bertahan? Bisa banyak penyebabnya. Ya ternyata banyak temannya juga begitu. Nah, itu meniru. Itu juga C karena dia merasa nyaman. Ya, misalnya ternyata dia terlambat karena dia memilih mobil tertentu yang menyenangkan. Berarti penguatannya dari mobil tertentu. Dia harus menunggu pacarnya karena pacarnya. Nah, ini adalah kondisi yang memperkuat. Atau tidak ada usaha memperlemah terlambat itu. Nah, itu punishment-nya. Orang tua abai saja, tidak peduli. Ya, karena Anda bertanya. Ya, sampai di sekolah juga barangkali sekolah hanya mengingatkan saja. Atau malah mengabaikan, banyak juga yang terlambat. Ya, itu harus dilihat karena tadi ini yang harus dilihat apa yang memperkuat, karena ini kita harus mengganti penguatan-penguatan baru supaya perilakunya. Jadi ada banyak kekeliruan para mahasiswa biasa. Konsekuensi itu adalah akibat, tapi akibat langsung ya, bukan akibatnya akan datang. Apa akibatnya kalau Anda terus-menerus begitu ya konsekuensi, tapi itu konsekuensi tidak dalam arti behavioristik. Kalau behavioristik itu adalah C yang melekat pada B, sehingga B itu menjadi bertahan dan diulang. Ya, ini contohnya. Ya, behaviornya adalah terlambat. Ya. Nah, anteseden pertama lambat berangkat. Mungkin juga ada rangkaian di sini, bukan lambat berangkat, lambat cepat, tapi kemudian ada antesidennya pada transportasi. Ya, bisa juga di situ. Oke lah kita persingkat saja lambat berangkat. Mengapa lambat berangkat? Lambat bangun. Mungkin juga ini ada rangkaian perilaku juga di sini antara lambat bangun, lambat berangkat, bisa juga kan cepat bangun. Ya katakanlah ini teman kasus kita itu lambat bangun.
Kenapa lambat bangun? Ya lambat tidur. Di antara lambat tidur juga masih ada rangkaian perilaku. Dia cepat sebetulnya masuk ranjang, tapi dia mengalami kesulitan cepat tidur. Terlalu banyak dibayangkan, terlalu banyak stimulasi-stimulasi yang mengganggu di sekitarnya. Itu semua adalah bagian dari kondisi situasi yang harus dikenali dengan baik. Karena kalau hanya menyuruh, cepat kau tidur, nah begitu masuk di tempat tidur belum tentu tidur. Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Banyak saya pikirkan apa itu. Nah, barangkali itu yang dieksplor lagi supaya nanti kita mencatat ada bagian yang harus dibenahi. Atau ternyata situasinya kamarnya terlalu banyak gambar-gambar yang atau terlalu bangun tidur lalu main HP, main HP-nya apa. Barangkali masalahnya di situ yang harus diatur. Ya, ya mungkin karena main game. Ya, mungkin sebelumnya ada lagi. Ya, main gamenya boleh jadi karena kebanyakan. Ya, tidak bisa diatur lagi kapan seharusnya. Ya, sehingga harus diperkuat. Nah, di antara ini lalu ada support teman. Tak ada teguran. Tidak ada punishment sama sekali. Punishment tidak harus dalam bentuk, tapi tidak ada sehingga perilaku terlambat itu menjadi terbiasakan. Ya, terbiasakan. Ini konsekuensi. Yang paling sering terjadi itu dia diperkuat oleh situasi-situasi yang dia dapatkan misalnya. Malah dia diteriaki ketika dia tidak terlambat. Waduh, tiba-tiba kok enggak terlambat lagi, tiba-tiba rajin. Nah, itu bahkan tertentu kadang-kadang mengalami itu ya. Nah, di sini ada rantai perilaku namanya. Ya, jadi kembali dulu ya. Ya, sebenarnya di sini harusnya ada ya. Jadi di sini adalah rantai perilaku dari sebelum tidur hingga sampai ke sekolah dalam bentuk perilaku terlambat 30 menit tadi itu rantai perilaku. Dan di antara yang besar-besar ini boleh jadi ada rantai perilakunya di sini di antara ini. Jadi kalau kita coba lihat. Ya, misalnya boleh jadi juga ada di sini ya, rantai perilakunya ada di sini, ya. Jadi main game sudah cepat tidur tapi selama tidur ada masalah dengan cara tidurnya. Bangun cepat juga boleh jadi rangkaian perilaku yang terjadi, ada gainnya. Dari lambat bangun, dari bangun ke berangkat. Dari berangkat sampai ke sekolah juga masih ada rangkaian perilaku yang boleh jadi di situ masalahnya. Orang tuanya cepat kok berangkat sekolah, kok bisa lambat? Berarti ada sesuatu yang terjadi di antara sekolah, di antara rumahnya dan sampai sekolah. Apa itu? Ya. Nah, kalau kita menggunakan misalnya KPD, kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Katakanlah A-nya tadi terlambat berangkat, anteseden dari B nya terlambat masuk kelas pada jam pertama tiap hari. Ternyata ini yang terjadi ya. Ada habituasi terlambat berangkat itu karena terlambat bangun karena terlambat tidur karena selalu main game berlebihan sebelum tidur. Ya, ini kan yang harus dijadikan kontrak nanti. Karena di sini ada perilaku-perilaku yang harus kita jangan mengubah B inti yang kita keluhkan, ya. Tapi ya, jangan hanya mengeluhkan ini ya. Kita harus juga melihat satu-satu ini karena ini juga kali kita membuat kontrak perilaku. Ya ini ada kontraknya, tapi kemudian program-program tidak terlambat ini harus disusun. Ya. Nah ini ternyata ada kondisi yang dialami orang tua acuh saja. Nah, itu artinya apa nanti kita barangkali selain menghadapi anak kita butuh diskusi orang tua. Apa sih yang harus dilakukan? Boleh jadi orang tua juga tidak paham apa yang harus dilakukan karena itu kita perlu bekerja sama dengan orang tua. Ya tentu saja ini ada tantangan khusus ya. Nah ternyata banyak teman-temannya yang sama-sama begitu. Nah, itu berarti satu kelompok.
Ini juga harus dilihat, jangan-jangan penguatannya di sini tidak ada masalah, antesidennya semuanya oke-oke saja, tapi tetap terlambat masuk sekolah karena ternyata antesidennya antara berangkat dan sampai sekolah. Anteseden utamanya ada di perjalanan dari rumah ke sekolah. Itu ada kaitan mungkin temannya ya. Oke. Berikut. Ya, kalau sudah oke baru kita bicara menyepakati ini perubahan apa sih yang Anda kehendaki. Anda maunya, ya tentu saja ini begini ya, kalau seperti dokter, bukan kita yang menentukan. Ya, ini konseling akan baik kalau di fase-fase awal di rapor, membangun rapor itu kita bisa membantu siswa memperbaikan masalahnya ya. Itu tahapan lainnya dari konseling. Artinya konseling itu sudah merasakan bahwa dia memang bermasalah. Sama kalau orang sakit. Kalau orang tidak merasa sakit, nggak mau ke dokter. Kamu harus ke dokter. Ngapain ke dokter? Itu artinya enggak merasa penting ada dokter kan. Nah, begitu juga kalau terlambat itu tidak dianggap sebagai situasi yang bermasalah pada si konseli, yang bermasalah kan hanya kita. Kita merasa dia harusnya bermasalah tapi dia tidak mengalami. Nah, memang itulah yang harus dibenahi di awal-awal ya. Jadi bagaimana caranya sampai dia memahami itu ya tentu saja di awal-awal di perilaku ini sebelum di ABC ini tentu saja kita sudah harus memperbaikan ya, membantu ini itu memahami konsekuensi lanjutan. Jadi ada C lanjutan ya. Kalau dia tetap mempertahankan B-nya karena behaviornya sekarang ini lambat ini akan menjadi anteseden bagi behavior lanjutannya. Apa behavior lanjutan belajar? Ya, belajar yang pertama apa yang terjadi? Ada konsekuensi yang dialami dengan behavior itu. Jadi tetap juga harus dibicarakan itu ya dengan konseling supaya konseling merasa penting mengubah B yang ada sekarang karena B-nya yang ada sekarang terjadi karena satu rangkaian B yang negatif sebelumnya lalu kemudian harus diubah. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan sekarang, kebiasaannya sekarang adalah kebiasaan yang berpengaruh terhadap behavior selanjutnya, capaian selanjutnya. Nah, dia harus menyadari betul bahwa, atau kita membantu dia menyadari konsekuensi lanjutan baik jangka pendek maupun jangka panjang ketika B-nya itu tetap dipertahankan. Nah, kalau itu sudah oke, berarti konseling sudah berada dalam posisi siap berubah. Yang baik Pak, saya memang tidak mau begini, saya selalu dimarah-marahi. Orang tua kalau begini terus, ini nanti kalau saya terus-menerus begini, ini nggak bisa naik kelas. Nah, kalau saya tidak naik kelas akan seperti ini misalnya ya. Ya, saya bisa dikeluarkan. Nah, kalau dibantu lagi, nah kalau kamu keluar nanti akan jadi apa ya? Sampai dia menyadari betul dia perlu berubah. Jangan hanya kita merasa dia perlu berubah. Kita konselor akan mengatakan dia perlu berubah, belum tentu dia merasa. Sama dokter. Dokter itu kadang-kadang merasa ini pasien harus mengubah cara tertentu dalam kebiasaannya, tapi kita merasa tidak perlu, ya sudah, tidak efektif itu obat. Tapi kalau begitu kita yakin bahwa kita perlu sembuh, maka kita akan datangi dokter, bahkan dibayar pun kita mau. Ya dokter bilang, ya ini perlu diperiksa di lab, terpaksa kita periksa karena kita merasa yakin kita harus melewati itu supaya sembuh. Harusnya sikap seperti itu juga dimiliki seorang konselor. Nah, kalau sudah dimiliki, baru kita masuk kepada tahap menyepakati. Oke, baik. Kita ingin sembuh, Anda kan ingin berubah ya. Nah, perubahannya itu harus diperjelas. Ya, menyepakati perilaku target perubahan. Khusus apa yang ingin untuk dilakukan. Ya. Yang diinginkan konseling untuk dilakukan. Ya mungkin awalnya konseling tidak tahu, kita bisa membantu. Misalnya 30 menit itu disadari bermasalah, oke. Anda maunya, kita harusnya bagaimana sih targetnya? Ya. Oke, datang 15 menit sebelum waktu belajar. Itu target akhir. Tapi ada target rangkaian. Ada namanya kita menyusun program lagi. Ada agenda perubahan.
Jadi mengidentifikasi, kemudian menskenario agenda perubahan, bagaimana rangkaian tindakan yang harus dilakukan. Jadi ini harus ada rangkaian tindakan yang harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan menuju perubahan yang diharapkan. Jadi saya ingin setiap hari datang ke sekolah paling lambat 10 menit sebelum jam masuk. Itu. Tapi tidak bisa dengan hanya berjanji begitu. Kita harus menganalisis tadi anteseden-anteseden apa yang perlu diubah. Apakah masalahnya ada di sekitar dari rumah ke sekolah? Kalau hanya itu berarti kita lihat. Atau masalahnya antara bangun dan berangkat sekolah, itu harus dibuatkan rangkaian. Ya. Atau antara bangun dan mulai tidur, atau sebelum tidur, atau sebelumnya lagi. Ya. Jadi memang kadang-kadang konseling itu memerlukan waktu lama. Nggak bisa kita langsung saja. Itu sebabnya yang perlu dikonseling yang betul-betul memang bermasalah, ya, yang serius. Ya, kalau yang biasa-biasa saja barangkali dengan ngomong-ngomong biasa itu sudah muncul kesadarannya, ya. Tapi ada beberapa anak yang sudah ya kadang-kadang guru mengatakan memang begitu mentong itu artinya yang begitu harus dikonseling. Ya, yang mengatakan tidak bisa berubah ya karena tidak tahu mengubah. Atau dia ingin cepat, ya tidak bisa. Penyakit saja tidak ada yang cepat kalau lama masalahnya, sudah krisis, sudah kritis, sudah kronis, ya ada banyak hal yang harus dilakukan untuk sampai kepada perubahan. Bahkan ada kadang-kadang tidak bisa diubah lagi. Yang bisa dilakukan adalah membantu si konseling hidup dalam situasinya itu. Ya, boleh jadi ya, boleh jadi. Ya. Ini yang ini satu tahap yang menentukan. Ya, dan harus jelas sebagai konseling, harus jelas sebagai konselor. Ya, karena dari sanalah nanti kita akan bicara tahap 4. Ya, ini bentuk penguatannya. Jadi kita juga perlu ini. Kalau itu terjadi, kira-kira penguatan apa yang diharapkan dilakukan orang tuanya, apa yang diinginkan orang tua lakukan atau sekolah. Ya, tentu saja akan baik kalau kita kerjasama dengan semua pihak yang berpotensi memberi penguatan yang diperlukan. Misalnya ada memang penguatan yang otomatis. Ya, misalnya tentu saja gurunya senang kalau bisa masuk cepat, orang tuanya senang. Itu otomatis. Ya, jadi ada respon otomatis berubah tanpa harus dibicarakan. Tapi yang perlu dibicarakan kalau memperkuat adalah memang orang-orang itu bisa memberikan dukungan-dukungan lebih. Misalnya, karena dia terlambat semula selalu dia marah-marah, sekarang gurunya makin banyak tersenyum. Ya, mungkin juga dicampak-campak. Atau orang tuanya kalau kita bisa bicara, ini sekarang anak sudah baik sekali, ya supaya perilakunya ini bisa bertahan, ya mungkin perlu dukungan-dukungan tertentu. Ya, dukungan apa yang maksud dari reinforcement, ya. Sampaikan apa sih bentuk-bentuk reinforcement yang bisa dilakukan. Ya, bisa nambah uang jajannya kalau memungkinkan, atau membelikan hadiah tertentu. Ya, tapi itu tidak harus begitu ya. Atau sikap tertentu. Atau gunakan misalnya reinforcement negatif. Yaitu menarik hal-hal yang selama ini. Misalnya karena sekarang ini kayak tugasnya dikurangi, tugas rumahnya dikurangi. Ya. Nah itu ya kalau kita menginginkan suatu perubahan yang mutlak. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita sepakati tidak bisa jalan. Tapi ini bagian lain yang harus kita bicarakan juga. Bagaimana sih caranya supaya orang tua bersedia mengambil bagian dalam upaya perubahan anak. Ini juga banyak dikeluhkan teman konselor. Tapi saya tidak akan bahas hari ini tentang itu. Lain kali mungkin ada waktu. Nah, ini membuat kontrak perilaku seperti ini. Ini rangkaian perilaku yang perlu ini tadi sepakatnya tiba di sekolah bagaimana? Ya. Jangan hanya saya tidak terlambat lagi. Itu harus jelas ya. Maksudnya tidak terlambat, kamu maunya harusnya tiba jam berapa sih?
7.30. Oke, supaya katakan 7.30 harus masuk ya. Berarti saya harus tiba 7.15 misalnya ya, kalau seperti itu ya. Nah, itu berarti ada jam kapan harusnya berangkat. Misalnya kalau ternyata perjalanan saya ke rumah sekolah itu 30 menit, berarti kalau itu harus dihitung. Ya, semua rangkaiannya bukan hanya ketika berangkat, tapi juga kemungkinan nunggu mobil, dan seterusnya. Ya, macet itu harus dihitung rata-rata. Rata-rata supaya nanti akan diberikan satu rentang yang paling memungkinkan. Ya, mungkin pilihan-pilihan lebih cepat sampai juga perlu dibicarakan. Lewat mana yang paling cepat, dengan siapa paling cepat. Pilihan transportasi yang tercepat itu apa. Bahkan mungkin juga beberapa kemungkinan, misalnya kalau ternyata jarak rumahnya terlalu jauh yang ditinggali sekarang, adakah kemungkinan dia pindah, ya, mendekat ke sekolah. Mendekat ke sekolah itu kan bisa macam-macam, apakah ada keluarganya atau saudaranya lebih dekat atau sewa rumah. Tapi hal-hal begini bisa dibicarakan dengan dia dan keluarganya, apa dimungkinkan. Kalau misalnya ternyata memang mulai seperti Makassar kan, kota yang mulai ada memang beberapa yang ya harus berangkat jam 6. Ya, misalnya ya, berangkat jam 6 dan anak ini agak kesulitan untuk berangkat jam 6 misalnya. Nah, mungkin opsi-opsi, apalagi misalnya di Makassar saja, ada dulu keponakan saya tinggalnya di apa itu, ya masih di Kota Makassar, tapi karena dia tidak bisa memasuki sekolah sekolah di dekat rumahnya karena dulu ada masalah dengan pendaftarannya, lalu dia di Dayak. Itu kan masalahnya kan jadi panjang kalau itu. Harus ada opsi yang dipikirkan. Tapi kalau kita anggap wajar saja, dia bisa tiba sekolah dalam rentang waktu 30-20 menit. Nah, jamnya. Kalau begitu saya harus berangkat jam berapa? Ya, supaya jam berangkat, ya dilihatlah aktivitas apa saja sebelum berangkat yang harus diselesaikan. Apakah banyak atau tidak, karena itu nanti akan menentukan kapan harus mulai bangun. Karena di sana nanti ada beberapa aktivitas barangkali memang harus dilakukan seperti mandi, makan. Berpakaian itu sudah harus, sholat. Ya. Adakah lagi tugas, kerja PR lagi, itu kan harus dihitung berapa menit. Kalau baru kerja PR-nya pada saat itu, bengkalainya. Apalagi kalau dia tinggal di keluarga, boleh jadi juga ada lagi cuci piring, memasak. Nah, ini semua harus dihitung. Itu tata aktivitasnya, lalu kemudian kalau begitu harus bangun jam 5 atau sebelum jam 5. Nah, supaya bisa bangun jam 5, jam tidur harus diperhatikan. Bagusnya tidur jam berapa? Ya, tidur juga itu kan nanti ada yang tidak bisa tidak sebelum tidur. Barangkali bisa ditata atur kegiatan sebelumnya. Ya, supaya lebih efisien. Kadang-kadang kan orang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal yang bisa dilakukan cepat. Ini juga berkaitan dengan pengaturan diri. Ya. Banyak orang itu tidak efektif cara kerjanya. Nah, inilah yang nanti bagaimana menjadi efektif itu nanti akan kita menentukan intervensi apa yang perlu dilakukan. Ya, jadi kalau kita mau menolong siswa kita dengan baik, ini harus betul-betul diperhatikan ya. Ya, ini behavior change ini harus betul-betul kita perhatikan. Tidak bisa. Pokoknya kamu harus tiba di sekolah 15 menit. Selesai. 1 minggu masih saja. Aduh, gimana sih caranya, ini bandel amat. Belum tentu kodong anak itu bandel. Boleh jadi ada kesulitan dia mengatur semua rangkaian perilakunya dari rumah ke sekolah. Ya boleh jadi. Ada anak yang tidak bisa mengelola, ada anak runtung karena selain mampu mengelola ada dukungan orang tua. Boleh jadi persoalan dukungan orang tua juga. Ya. Tapi jangan juga langsung salahkan orang tua karena orang tua berperilaku begitu, boleh jadi karena tidak tahu. Ya. Nah, untuk mengubahnya tentu dia harus tahu caranya. Bagaimana supaya tahu caranya, kita konsultasi. Kunjungan rumah. Ya.
Nah, itu kalau kita mau. Kalau tidak mampu orang tua membantu, anak harus dibantu mencari pendukung lain. Kalau bapaknya tidak bisa, mamanya. Kalau tidak bisa semuanya karena sibuk semua, mungkin saudaranya. Atau ada namanya swakelola. Dia sendiri yang mengelola dirinya tanpa mempedulikan. Pokoknya dia harus hidup dengan cara tertib dalam lingkungan seperti itu. Ya, ternyata kondisi rumahnya misalnya broken home, ya dibantu dia merespon, membuat tata perilaku, sehingga bisa beradaptasi dengan kondisi orang tua broken home. Itu behavioristik begitu ya. Nah, ini kalau LKPD bisa begini. Ya. Tiba jam 15, target behaviornya, ya target antecedennya berangkat 6.30, lalu apa yang harus dilakukan antara 6.30 7.15, bangun jam 4.30, apa yang harus dilakukan di sini juga dibicarakan ya. Jadi kalau Anda semua bisa memahami apa yang dilakukan di sini, bantu siswa ya, tidak harus kita, tapi kita kan cuma bertanya saja, apa yang Anda lakukan? Bisa tidak dilakukan itu? Kenapa tidak bisa? Usah ngomong kesulitan. Ya, kita lihat lagi masalahnya di sana kan. Ya, apa cara lain untuk lakukan itu? Sampai dia menemukan, oh iya saya bisa ini. Ya bisa, tidak bisa Pak, karena ini kan berarti kan tidak ada masalah dengan berkomunikasi dengan pihak tertentu. Mungkin ya. Nah, ada reinforcement uang jajan ditambah misalnya, reinforcement punishment-nya juga bisa uang jajan dikurangi kalau ya atau dimarahi, ya dimarahi misalnya, ya tentu saja pola marah juga yang baik, tapi yang terbagus ini adalah pemberian reinforcement positif atau reinforcement negatif, ya. Punishment ya paling tidak yang tidak berbahaya. Jangan dimarahi terus karena boleh jadi perubahan yang diharapkan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Kalau seseorang itu sudah seperti itu sejak kecil, tiba-tiba mau berubah tidak bisa. Orang terbiasa merokok itu sebagian karena persoalan habituasi. Ya, pokoknya habis makan pasti merokok. Kenapa bisa berubah ketika Ramadan? Nah, itu karena ada persoalan pengkondisian diri. Oke, baik berikut intervensi khusus. Nah, disinilah ada banyak ya. Jadi memberi intervensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan. Boleh jadi membutuhkan lebih dari satu. Ya, ini contoh ya. Ada stresnya juga menghadapi, ya kita kasih relaksasi. Ada sel asertif misalnya ada kaitannya dengan dia harus berani menyatakan keinginannya. Ya, mungkin pada saudaranya, mungkin pada orang tuanya. Ya, mungkin time management diperlukan latihan mengatur waktu. Ya, jadi jangan mengira konseling itu berhenti kalau behavioristik itu berhenti pada saat ditemukan masalahnya dan menyepakati, tidak. Boleh jadi membutuhkan lebih dari satu. Makanya relaksasi tidak bisa langsung relaksasi dong. Harus dimulai dari ini. Kenapa sih? Perilaku apa yang mau direlaksasi? Walaupun kita bisa langsung relaksasi ya. Stresnya misalnya, stresnya harus diperjelas, belum tentu relaksasi diperlukan. Ya, ada banyak intervensi ya. Jadi intervensi khusus ini individu boleh saja membutuhkan lebih dari satu. Tidak harus selesai pada saat itu. Ya, jadi sampai di sini kita bisa mengakhiri dulu, menyepakati apa yang harus dilakukan berikutnya. Lakukan dulu satu, atau bahkan sebetulnya kita hanya sampai menyepakati target perubahan, dan kemudian kita menyepakati agenda. Nah, ini rupanya kita butuh misalnya ini ya. Ya, nah ini contoh-contoh beberapa teknik ya. Nah, misalnya begini, ya. Oh, ada relaksasi, kita saya butuh relaksasi ini karena banyak sekali sekarang tugas-tugas tidak bisa saya atur, ini tugas di rumah. Ya capek, nah, perlu relaksasi. Kapan itu dilakukan, di mana? Apakah di rumahnya? Bentuknya seperti apa? Ya, seperti juga penegasan diri atau juga latihan asertif kepada orang tertentu. Kira-kira kapan kita mulai latihan asertif? Ya, ada time management. Kapan? Ini Anda kelihatannya perlu melakukan time management. Ya mungkin hari ini kita belum bisa, ya mungkin kita sepakat saja kapan ini kira-kira Anda bisa. Nah, konsultasi orang tua, nah, ini tentu saja kita juga harus membicarakan dengan konseling tentang kemungkinan kita bicara dengan orang tuanya. Jangan tiba-tiba bicara tanpa kesepakatan, melanggar kode etik. Ya.
harus sepengetahuan konseling dan konseling harus paham apa tujuannya. Tujuannya itu bukan melapor, tapi untuk membantu dia bisa berubah seperti diharapkan. Ini diisi LKPD-nya ya, dengan konseling kita. Nah, setelah itu baru kita implementasi. Apapun yang kita rencanakan di intervensi, itu dilakukan sesuai jadwal. Kalau sudah terjadi di reinforcement, ya. Jadi mengimplementasi keterampilan baru, termasuk latihan ya. Jadi latihan ini lalu kemudian ya kan tidak bisa orang latihan asertif tiba-tiba asertif kan. Dia harus mengimplementasi dulu, bicara langsung dengan orang yang seharusnya dia asertif, lalu kemudian nanti dia balik lagi berdiskusi apa masalahnya. Ya saya harus ngomong jujur, terbuka kepada orang tua, anak bapak. Ya itu sudah disepakati dalam proses konseling. Apakah jalan belum tentu. Boleh jadi ketika mencoba tidak bisa. Nah, pada pertemuan berikut itu kita harus diskusikan apa kesulitan. Time management sudah kita atur ini. Kemudian ada waktunya. Oke, coba seminggu ini dulu. Wah, ternyata susah. Saya sudah ada di tempat tidur jam 9 tapi nggak bisa tidur cepat. Itu dilihat lagi apa masalahnya. Boleh jadi ada intervensi tambahan yang diperlukan. Ini sama, mirip saja kalau dokter. Kasih obat pertama belum tentu langsung efektif. Dokter selalu bilang datang 3 hari lagi ya. Nah itu untuk melihat perkembangan pengobatannya. Begitu juga konseling. Dilihat perkembangan kemajuan perilakunya setelah mencoba perilaku. Karena kadang-kadang dalam konseling belum bisa kita lihat apa yang terjadi ketika dia mencoba tingkah laku. Ya. Nah kemudian terapkan prinsip perubahan perilaku. Kesiapan, latihan, efek, prinsip frekuensi, diulang-diulang, lalu punishment reinforcement. Itu prinsip-prinsip yang harus kita coba lihat kemungkinannya. Lalu siapkan format monitoring perilaku. Jadi format monitoring perilaku itu seperti ini. Misalnya tadi terlambat, ya ini bisa kerjasama orang tua, bisa juga anak-anak kalau memang sudah memiliki keinginan kuat untuk berubah, ya. Baseline-nya misalnya hari Senin, dia tidur jam berapa, bangun jam berapa. Nah, kalau kita ingin ngecek, mentriangulasi, mungkin dengan dukungan orang tua, ya. Orang dekatnya, supaya membantu. Ya. Bukan mencari kesalahan. Sekali lagi, konselor itu tidak mencari kesalahan, tidak mencari kebandelan, tapi mencari kemungkinan kesulitan. Jadi tidur jam sekian, kamu kan sudah janji tidur jam 9, kok tidak lain bandel-bandel. Tidak begitu cara kita menghadapi anak-anak seperti itu. Mengapa tidak bisa tidur? Ada apa sampai tidak bisa tidur? Tidak bisa bangun saya kalau jam 5. Kenapa? Ada apa? Ya, mungkin juga karena takut. Bangun misalnya kan. Anda bisa berangkat karena apa? Takut berangkat karena nanti masih pagi-pagi sampai di sekolah belum ada orang. Nah, sekolah barangkali disiapkan juga pengamanan misalnya ya. Jadi ini monitoring perilaku bisa kita kasih ke konseling sendiri, tapi ada baiknya juga melibatkan pihak lain. Ya, kalau sampainya di sekolah itu bisa dicek oleh kita ya. Konsekuensi diterima setelah itu apa? Baik negatif maupun positif. Ya, adakah nah, karena bisa jadi nanti ya enggak apa-apa orang tua pun juga enggak peduli Mbak saya baik begini ya. Ya kita ngomong-ngomong lah dengan anak-anak yang sudah berubah itu perlu diberi perhatian. Ya. Misalnya begitu. Ya. Nah, ini kalau konseling kita mau lakukan dengan baik. Nah, setelah itu, nah ini kan di sekolah tiba jam sekian kan. Ya, itu bisa dari gurunya, tapi cek sekolah ini harus dilihat. Nah, ini kalau konsisten misalnya sudah beberapa hari, itu artinya frekuensi mengulangi tingkah laku yang baik itu sudah terjadi. Ya, dan kita tetap memastikan individu itu sudah enjoy dengan kebiasaan barunya. Karena kalau masih terpaksa hanya untuk menyenangkan kita, menyenangkan orang tua, itu berarti belum berhasil. Dia harus merasakan itu adalah tingkah laku baru yang dia lakukan sekarang. Ya, dan itu dievaluasi ya. Dievaluasi. Jadi evaluasi itu
mengevaluasi pertama adalah ketercapaian dari analisis ABC. Ya, jadi kita tidak hanya mengevaluasi apa yang dirasakan, tapi juga terutama ini target perilaku berdasarkan hasil analisis ABC. Ya, jadi kemajuan konseling itu yang terutama. Ya, kita kadang-kadang hanya kepuasannya saja, itu setelah hoki itu penting juga sih. Apakah dia merasa puas, apakah dia merasa bermanfaat, apakah dia sudah memiliki komitmen berubah, itu iya, yang segera. Tapi yang terpenting itu adalah setelah rentang seminggu, sebulan, apakah ada perubahan. Karena evaluasi itu kan ada namanya evaluasi segera selama proses, ada evaluasi jangka pendek, evaluasi jangka panjang. Ya. Lalu kemudian lagi mengecek bentuk kesulitan dan hambatan yang dialami. Ya, kalau kita konseling sudah berkomitmen berubah, jangan mengira itu otomatis bisa. Ya, ada kemungkinan masih mengalami kesulitan karena stimulus yang dialami, yang mengitari individu itu banyak sekali. Boleh jadi ada stimulus baru yang mengubah responnya, boleh jadi juga ada yang stimulus yang belum teridentifikasi selama proses konseling. Nanti ketika dia praktekkan baru tahu ternyata ada satu situasi yang belum dibicarakan dalam konseling yang ternyata berpengaruh terhadap dia mau melakukan perubahan. Ya. Nah, tindak lanjut apa yang diperlukan? Ya. Kalau misalnya ada kesulitannya. Boleh jadi ada tindak lanjut, boleh jadi intervensi tambahan, boleh jadi intervensinya nanti kita butuh konseling kelompok. Boleh jadi kita butuh pendekatan lain, bukan lagi kognitif, bukan lagi behavioristik, tapi barangkali kita harus kombinasi kognitif. Atau barangkali membutuhkan referral. Ada masalah tertentu yang menghambat perubahannya karena faktor yang di luar kemampuan kita. Itu tetap perlu kita memperhatikan kemungkinan-kemungkinan begitu. Ya sama dokter, selalu saya ambil contoh dokter, karena itu mudah. Biasa kita alami dan mudah kita lihat. Ya dokter juga kalau pada titik tertentu dia harus mereferal ke dokter lain yang lebih ahli. Ketika ilmunya sudah mentok di penyakit itu dan belum sembuh. Sama kita, ketika apa yang kita ketahui, apa yang kita sudah mentok, kita bisa berkonsultasi dengan orang lain untuk menambah ilmu atau sekalian melimpahkan kasusnya kepada mereka yang lebih ahli pada bagian perilaku. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses intervensi. Kita melakukan itu juga dilaporkan sebagai bagian dari upaya yang kita sudah rencanakan bersama dalam laporan konseling kita. Jadi jangan hanya melaporkan apa yang Anda lakukan, laporkan apa yang dilakukan yang kita tahu tentang siswa kita. Nah, ini format evaluasi dan tindak lanjut. Ya, tanya jumlah keterlambatan dalam seminggu misalnya, ya ini kan bisa dievaluasi ya. Hambatan yang dialami apa, bantuan apa yang diperlukan. Ini Anda boleh menggunakan format ini untuk memudahkan. Ya, karena kalau segala sesuatunya dihafal, kita sendiri lupa. Kalau ada format seperti ini, itu membantu sekali. Ya, apalagi kita memiliki banyak siswa. Apalagi kalau dalam konseling kelompok. Masing-masing individu bisa beda-beda. Kegagalan kita kadang-kadang hanya membiasakan itu biarkan siswa mengingat dan kita juga tidak bisa. Karena itu segala sesuatu yang dibicarakan, direncanakan, dilakukan, yang terjadi setelah dilakukan itu dicatat. Tidak harus kita mencatat, konseling bisa dibantu bantuannya, kita bisa mengecek saja. Ya, mengecek saja. Ya, untuk memastikan ada masalah atau tidak ada masalah lagi. Nah, kapan mengakhiri konseling dan bagaimana mengakhiri konseling? Ya, ini pertama pastikan tujuan perubahan perilaku tadi. Ya. Konseling belum berakhir ketika masih ada masalah, walaupun tidak harus behavioristik lagi. Atau bahkan juga bukan lagi oleh kita, atau bukan kita sendiri. Ya. Nah, kalau siswa sudah memiliki keyakinan diri dan komitmen, ini komitmennya bukan kini. Untuk berubah itu adalah sikap dasar untuk kita positif ya. Apalagi kalau sudah menunjukkan perubahan perilaku sesuai target.
dalam rentang yang bisa diamati. Karena behavioris itu diamati, bukan hanya mengaku. Ya, diamati terjadi. Support dan motivasi yang diperlukan untuk mempertahankan tingkah lakunya. Kalau perlu reinforcement ya, positif bersama orang tua atau juga sekolah yang perlu diberikan ke anak supaya bertahan tingkah laku baiknya. Support apapun diperlukan atau perkembangannya juga. Jadi hanya mengaku itu belum tentu ya. Jadi konselor itu memang bisa sibuk sekali ya. Nah, tawarkan kesempatan jika konselor membutuhkan bantuan, jangan mengakhiri ya. Ya baik, anakku sekalian, ini kita sudah melakukan konseling, kita sudah bertemu beberapa kali, tapi oke lah, nanti kalau ada masalah lagi silakan datang, saya siap. Yang penting disampaikan. Itu misalnya bisa kita katakan pada konseling ya. Komitmen memberi. Nah, kalau kita sudah membantu konseling dengan prosedur seperti ini, konseling kita ini akan mengalami perubahan yang nanti pengalaman belajar dari konseling itu bisa dia gunakan ketika mengalami situasi masalah baru lagi. Karena kalau kita sudah menangani orang, sebetulnya kan kita mengubah cara bertindaknya menghadapi situasi. Dan cara baru yang dipelajari dari proses konseling behavioristik yang kita berikan, itu akan menjadi perilaku baru yang akan dia gunakan ditransfer kepada berbagai situasi. Ya, itu bedanya kalau nasihat kan setiap kali bermasalah datang lagi. Ya, konseling yang benar yang tepat itu memang satu kali agak rumit, tapi kita mengubah individu secara total. Ya, secara total. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya di kampanye, memang kalau konseling sebenarnya itu kan bisa puluhan kali kalau Anda baca berbagai contoh konseling yang dilakukan dengan benar. Karena itu memang kita harus memilih mana yang dikonseling dengan cukup lengkap seperti ini, mana yang tidak perlu masuk ke konseling, kita bimbingan saja secara klasikal, boleh jadi masalah dia hanya persoalan ketidaktahuan saja, atau hanya butuh cari model saja, itu bisa saja ya. Tapi kalau ada anak yang sudah berulang, tingkah laku dengan berbagai cara yang singkat-singkat sudah dinasihati, sudah diingatkan, masih begitu kan konselinglah dia. Jangan dimarahi, jangan dihukum, jangan dikeluarkan dari sekolah. Karena boleh jadi dia membutuhkan penanganan yang komprehensif seperti dengan langkah-langkah tadi. Ya. Saya kira seperti itu, teman-teman sekalian. Ya mungkin saya panjang lebar menjelaskan. Ya. Ini juga walaupun sangat pragmatis saya mencoba ya dengan contoh-contoh, tapi ini perlu dipraktikkan, dilatihkan. Ya mungkin Anda semua juga akan perlu mencoba sebagai satu peristiwa, sebagai satu cara baru mengkonseling, dan ini untuk menjadi bagian dari milik Anda, tentu Anda harus melakukan terus-menerus. Ya. Sekali lagi, mengkonseling itu adalah tugas standar profesi. Ya, satu penanda bahwa kita itu memang konselor profesional adalah ketika kita menjalankan layanan kita sesuai standar profesi. Ya, seterangka ini adalah standar profesi ya. Ya, mungkin memang agak sulit, tapi ya memang begitu, semua profesi itu sulit. Yang tidak sulit itu yang kerja amatiran. Dan kalau kita sudah mendapatkan pengakuan sebagai guru BK profesional, kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul bisa menjalankan sesuai standar profesi. Ini contohnya saja ya, tapi silakan nanti dikomentari video ini. Mungkin juga ada yang mau bertanya, ya, yang tahu alamat saya silahkan di WA, di telepon, atau Facebook saya silahkan, ada juga Facebook saya. Ya, mungkin kalau ada waktu nanti saya bicara, bisa menjawab. Ya, kalau tidak ada ya mohon maaf saja, tapi biasanya berkesempatan ya. Memberi, kalau saya melihat ada banyak pertanyaan yang sama, mungkin akan membuatkan jawaban dalam bentuk video seperti ini lagi. Ya, biar semuanya bisa memahami apa yang seperti itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.